Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 45. Kita lanjutkan pembahasan soal-soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat kembali melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika, pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Inilah soal yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Sebuah bola pada ketinggian H dari permukaan lantai ditembakkan secara horizontal dengan kecepatan V0. Bola mengenai lantai dan memantul kembali. Proses tumbukan tersebut berlangsung elastis sebagian dengan koefisien restitusi E. Bola terus memantul berkali-kali sampai akhirnya tidak dapat memantul kembali. Tentukan kapan T yang terjadi, ini waktu namanya ya, T yang terjadi. Yang kedua, berapa jarak horizontal L yang ditempuh bola sampai keadaan tidak memantul kembali. Inilah gambaran yang tersedia pada soal ya. Walaupun diambil secara mendatar, akan tapi bola melakukan gerak jatuh bebas dari mulai awal gerakannya ya. Maka catatan yang perlu diperhatikan bahwa percepatan gravitasi bumi adalah G, bola dianggap merupakan massa titik ya. Gesekan dan gesekan dengan lantai diabaikan. Pembahasannya, berapakah waktu yang dibutuhkan sampai tidak memantul kembali ya. Berarti nanti di sini ada beberapa matematika yang digunakan seperti deret geometri ya. Kemudian L-nya sama dengan berapa sampai bola tidak memantul kembali. Inilah gambaran sesungguhnya ya. Kecepatan yang terjadi mulai dari titik A ya, sebelum menyentuh ke titik B ya, itu kita sebut VB. Kemudian setelah memantul VB aksen ya. Maka dengan demikian kita ambil kesepakatannya ya, yang ke arah ke bawah itu adalah negatif, yang ke arah ke atas adalah positif, supaya kita mudah melakukan perhitungan nantinya ya. Maka pada VB kemudian memantul menjadi VB aksen ya. VB aksen itu sama dengan ya negatif, atau VC itu sama dengan negatif VB ya, karena ini bertanda negatif, dan seterusnya demikian sampai bola itu tidak memantul kembali. Maka persamaan waktu pada gerak jatuh bebas dari A ke B ya, bola ini dilepaskan, maka dengan demikian H0 itu sama dengan setengah GT kuadrat. H0 sama dengan H, maka TAB sama dengan akar 2H dibagi dengan G. Kecepatan yang diperoleh pada waktu gerak jatuh bebas itu ya adalah V sama dengan GT pada jatuh bebas. Maka kecepatan gerak jatuh bebas dari A ke B, maka VB sama dengan GT ya. T-nya sudah ada pada waktu TAB ya, maka VB itu sama dengan G akar dari 2 H0 dibagi dengan G, maka menjadi VB itu sama dengan akar 2GH0. Maka boleh dituliskan persamanya bahwa VB itu sama dengan akar 2GH. Ini setelah ya, yang diinginkan VB itu saat menyentuh tanah adalah akar 2GH.
tumbukan pertama pada titik B sebelum tumbukan di sini adalah VB. Setelah tumbukan adalah VB aksen. Maka koefisien restitusinya E sama dengan negatif VB aksen ya dibagi dengan negatif VB. Maka negatif dengan negatif positif sehingga VB aksen itu sama dengan VB ya. Sehingga E-nya ya, maka VB aksen adalah memiliki H1 ya. VB-nya memiliki H0 atau H ya. Maka E sama dengan akar 2GH1 dibagi akar 2GH0, maka E sama dengan akar dari GH1 dibagi dengan H0. Maka dengan demikian ya, H0 sama dengan H, maka kalau dikuadratkan H1 itu sama dengan E kuadrat dikalikan dengan H. Ini proses tumbukan pada titik B. Kemudian waktu yang dibutuhkan ya dari B ke C sekarang ya. Waktu yang dibutuhkan dari B ke C, maka yang awal ini ya. Ini adalah positif VB aksen, kemudian VC-nya ya. Maka ini sama dengan waktu naik di sini dan waktu turun sampai ke titik D adalah sama waktunya. Maka TBC itu sama dengan V aksen B dibagi dengan G ditambah V aksen B dibagi dengan G. Sehingga TBC itu sama dengan 2V aksen B dibagi dengan G. 2 kalinya untuk kembali ke titik berikutnya. Sehingga ya bahwa diambil sebagai akar 2GH1 ya. Maka TBC sama dengan 2 dikalikan akar 2GH1 dibagi dengan G. Ya. GH1 adalah ini ya. E kuadrat dikalikan dengan H, maka TBC bisa diringkas persamaannya menjadi 2E ya, akar dari 2H dibagi dengan G. Kita samakan semua prosesnya seperti pada TAB. Sehingga nanti kita mudah menyatukan waktu yang dibutuhkan sampai tidak memantul kembali. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Waktu yang dibutuhkan dari D ke C. Ya. Maka ini ya, VC dengan ya, V aksen C. Maka dengan demikian TCD itu sama dengan 2V aksen C dibagi dengan G. Maka ya ini adalah merupakan H2 di sini. Maka TCD itu sama dengan 2 akar dari 2GH2 dibagi dengan G. Maka dengan demikian ya menjadi ya H2 itu sudah dilakukan tadi, urutannya adalah menjadi TCD itu sama dengan 2 akar dari 2G E pangkat 4 dikalikan dengan H. Kalau H1 adalah E pangkat 2H, maka kalau H2 adalah E pangkat 4H. Maka dengan demikian ya, urutannya menjadi TCD itu sama dengan 2E kuadrat ya, akar 2GH dibagi dengan G. Ini adalah koefisien yang sama seperti pada TAB. Kemudian tumbukan kedua pada titik C ya. Pada titik C di sini ya, maka boleh dituliskan bahwa ya negatif V aksen C dibagi negatif VC ya, karena yang ke atas ini positif, yang ke bawah negatif. Negatif VC itu sama dengan V aksen B. Maka ya E sama dengan akar 2GH2 dibagi dengan akar 2GH1 ya di sini ya. Maka dengan demikian E kuadrat itu sama dengan H2 dibagi dengan H1. Maka H2-nya E kuadrat dikalikan dengan H1. H1 adalah E kuadrat dikalikan dengan H. H1 adalah E kuadrat dikalikan dengan H. Maka H2 sama dengan E pangkat 4 dikalikan dengan H. Maka urutan koefisien restitusi pada titik D ya
dan seterusnya, itu bisa dilakukan menjadi ya begini ya, negatif V aksen D dibagi negatif VD. Ini diganti dengan V aksen C ya, karena ini yang positif, yang ke bawah adalah negatif. Maka dengan demikian ya, E itu sama dengan akar dari ya, 2GH3 dibagi dengan akar 2GH2 ya. Sehingga E kuadratnya itu sama dengan H3 dibagi dengan H2. H2-nya sudah ada, maka H3 sama dengan E kuadrat H2, sehingga H3 menjadi E pangkat 6 dikalikan dengan H. Itu yang kita inginkan, jadi pangkatnya selalu bertambah. E pangkat 2, E pangkat 4, E pangkat 6, dan seterusnya. Ya, waktu yang dibutuhkan dari D ke E, prosesnya sama di sini ya. Menjadi ya, TDE itu sama dengan 2V aksen D dibagi dengan G, maka ya kita lihat di sini 2 akar 2 dikalikan dengan 2 ya, 2 dikalikan dengan akar 2G H3 ya. Di sini adalah H3. Maka H3 E pangkat 6H, maka TDE itu sama dengan 2 akar 2 G E pangkat 6 ya, dikalikan dengan H dibagi dengan G. Sehingga ya menjadi ya, ini adalah H3-nya E pangkat 6, maka 2 akar 2 G H3 dibagi dengan G. Ya, inilah yang kita inginkan, maka TDE-nya itu sama saja 2E pangkat 3 dikalikan akar 2H dibagi dengan G. Jadi dari TAB, TBC, ya, TCD, TDE memiliki faktor yang sama, variabelnya adalah akar dari 2H dibagi dengan G. Maka dengan demikian kita akan menjumlahkan waktu yang dibutuhkan, itu semakin mudah karena sudah ada koefisien dari akar 2H dibagi dengan G. Kita teruskan ya. Bola akan terus memantul mengikuti pola yang sama sehingga bola berhenti di titik tertentu. Waktu yang diperlukan bola untuk berhenti memantul, maka T-nya sama dengan berapa? Maka dengan demikian T sama dengan TAB ditambah TBC ditambah TCD ditambah dengan TDE ditambah dan seterusnya sampai tidak memantul kembali. Inilah TAB, kemudian inilah TBC, inilah TCD, inilah kita sebut sebagai TDE ya. E pangkat 1, E pangkat 2, E pangkat 3. Maka dengan demikian ya, T sama dengan akar 2H dibagi dengan G ditambah 2E akar 2H dibagi dengan G ditambah 2E kuadrat akar 2H dibagi dengan G ditambah 2E pangkat 3 akar 2H dibagi dengan G dan seterusnya. Maka pada unsur belakang di sini kita bisa menyederhanakan sehingga menemukan proses yang demikian. Maka akarnya dari akar 2H dibagi dengan G ditambah 2E ya, yang ini ya, 2E ya dikalikan akar 2H dibagi dengan G, maka ini menghasilkan 1 di sini. 1 ditambah E, karena ini sudah ada E dikalikan E kuadrat, maka masih ada 1 ditambah E ditambah E pangkat 2 dan seterusnya. Inilah yang kita sebut sebagai deret geometri ya. Bentuk deret geometri yang dihasilkan adalah 1 ditambah E kuadrat ditambah dan seterusnya, maka sama saja 1 dibagi 1 dikurangi dengan E. Jadi kalimat ini kita ganti dengan 1 dibagi 1 dikurangi dengan E. Maka T sama dengan akar 2H dibagi dengan G ditambah 2E dikalikan yang ini ya. 1 dikurangi 1 dikurang E dikalikan dengan akar 2G ya.
Karena ini ada kesamaan koefisien bagian depan dengan belakang, maka dengan demikian ya, nah, kita ambil menjadi, dikalikan dulu menjadi 2E dibagi 1 dikurangi E ya, maka dikalikan akar 2H dibagi dengan G ditambah akar 2H dibagi dengan G, maka kita ringkas persamaannya menjadi 1 ditambah 2E ya, 1 ditambah 2E dibagi dengan 1 dikurangi E, kita samakan penyebutnya, maka ini 1 dikurangi E ditambah 2E, berarti masih ada E ya. Maka kesimpulannya bahwa waktu yang dibutuhkan ya sampai bola itu berhenti adalah 1 ditambah E dibagi 1 dikurangi E dikalikan dengan akar 2H dibagi dengan G. Inilah waktu yang diperbolehkan sampai bola tidak memantul kembali ya. Kita ingat di sini bahwa koefisien restitusi itu pangkatnya selalu bertambah. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Sehingga diketemukan bahwa 1 ditambah E kuadrat dan seterusnya menghasilkan 1 dibagi 1 dikurangi dengan E. Inilah kesimpulan waktu yang diperbolehkan. Kita lanjutkan. Berapakah jarak yang ditempuh bola sampai tidak memantul kembali? Maka T yang sudah diketemukan adalah 1 ditambah E dibagi 1 dikurangi E dikalikan ya akar 2H dibagi dengan G. Sehingga jarak yang ditempuh bola adalah tetap dan berbanding lurus dengan kecepatan mendatar dari bola. Pada soal tadi, kecepatan mendatarnya adalah V0, maka L sama dengan V0 dikalikan dengan T seluruhnya. Ya, ini T seluruhnya, sehingga V0 dikalikan 1 ditambah E dibagi 1 dikurangi E dikalikan dengan akar 2H dibagi dengan G. Inilah yang kita inginkan, jarak yang ditempuh oleh bola bahwa itu sebanding dengan V0 dikalikan dengan 1 ditambah E dibagi 1 dikurangi E akar dari 2H dibagi dengan G. Inilah yang kita inginkan pada pertemuan kali ini. Seluruhnya sudah kita bahas bersama-sama. Semoga ya kita bisa memahami dan mudah menyelesaikan persoalan-persoalan pada momentum dan tumbukan linier. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.